Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berikut ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa dapat bertemu kembali walaupun masih dengan online. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat dalam belajar, masih tetap senang menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam belajar, memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan mandi besar. Dan insyaallah pembahasan kita pada hal ini, yaitu mandi besar, adalah pembahasan yang terakhir. Mari kita membaca kitab Fikih Muyassar. Al-mas'alatur rabi'atu, permasalahan atau pembahasan yang keempat. Al-ahkamul mutarattabatu, hukum-hukum yang mutarattabah, yang harus diperhatikan. Al-ahkamul mutarattabatu, hukum-hukum yang menjadi akibat alaman wajib alaihil guslu, bagi orang-orang yang wajib untuk mandi junub. Maksudnya adalah hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang yang wajib untuk melaksanakan mandi junub. Apa saja? Mari kita bahas. Al-ahkamul mutarattabatu ala dzalika, hukum-hukum yang diakibatkan oleh wajibnya untuk mandi junub atau yang diakibatkan oleh hadas besar. Hukum-hukum yang diakibatkan oleh hadas besar, atau dengan bahasa lainnya hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang sedang berhadas besar. Yumkinu ijmaluha fima ya'ti, bisa dimujmalkan ya secara garis besarnya fima ya'ti berikut ini. Al-awwal, yang pertama, la yajuzu lahul mukthu fil masjidi. La yajuz, tidak boleh, lahu, bagi orang yang berhadas besar, al mukthu, berdiam diri, fil masjidi, di dalam masjid. Illa abiri sabilin, illa abira sabilin, kecuali orang yang sekedar lewat aja di masjid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban, ya, dan tidak pula orang yang sedang dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali orang yang hanya sekedar melintas. Hatta taktasilu, sampai orang yang junub itu mandi. Fa idza tawadda'a, jika orang yang dalam keadaan hadas besar ini berwudu, jaza lahul mukthu, maka boleh baginya al-mukthu fil masjidi, boleh baginya untuk diem di masjid. Li thubuti dzalika, karena hal yang itu, karena hal demikian ada ya an jama'atil minas sahabah, ada keterangannya dari beberapa sahabat ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wali annal wudu'a, dan karena wudu itu yukhaffiful hadath, bisa meringankan hadath. Wal wudu'u ahadut tahuraini, dan wudu adalah salah satu dari dua cara untuk bersuci. Tayyib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, ini hukum pertama yang harus diperhatikan bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas besar, junub, yaitu tidak boleh diem di masjid. Kalau dia hanya sekedar lewat doang, ya, dari pintu ke pintu cuman numpang lewat misalnya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingin berdiam di dalam masjid, itu tidak boleh. Kalau penting banget dia pengen duduk di dalam masjid, maka hendaklah dia untuk berwudu terlebih dahulu. Karena dahulu para sahabat ada yang hadas besar tapi mereka duduk-duduk di dalam masjid. Dan hal itu mereka lakukan setelah mereka berwudu terlebih dahulu. Misalnya saja, ya, hendak mendengarkan kajian, muhadoroh, tablik akbar, kan kudu diam di dalam masjid, maka boleh. Walaupun dalam keadaan hadas besar, namun ingat harus berwudu terlebih dahulu. Namun alangkah baiknya jika dia mandi. Tayyib, sebagai bentuk menjaga kesucian dan penghormatan terhadap masjid. Atsani, yang kedua, la yajuzu lahu, tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan hadas besar masul mushafi, nggak boleh megang Al-Quran. Mushaf itu Al-Quran. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Nggak ada yang boleh megang Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushafa, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali orang yang dalam keadaan suci, tidak berhadas, baik kecil ataupun besar. La yajuzu qiraatul Quran, orang yang sedang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Fala yaqra'ul junuba syai'an minal Qur'ani. Fala yaqra', maka tidak boleh membaca al-junub, orang yang dalam keadaan junub, syai'an, beberapa, minal Qur'an, dari ayat Al-Quran, hatta yaktasila, sampai dia mandi. Li hadits Ali, berdasarkan hadis dari Ali, qala, beliau berkata, kana alaihi salatu wassalam, dahulu Nabi SAW, la yamna'uhu min qiraatil Qur'ani syai'un. La yamna'uhu, tidak ada yang menghalangi Nabi min qiraatil Qur'an, dari membaca Al-Quran, syai'un, apapun itu. Nggak ada yang menghalangi Nabi. Illal janabah, kecuali satu yang menghalangi Nabi untuk baca Quran. Apa itu? Al-janabah, keadaan junub. Wali anna fi man'ihi minal qira'ah, dan karena dalam larangan minal qira'ah, membaca Al-Quran, untuk orang yang dalam keadaan hadas besar, hasan lahu, ada anjuran dalam hal tersebut. Dalam larangan itu ada anjuran lahu bagi orang yang junub, alal mubadarati ilal iktisal, untuk bersegera mandi, wa izalati almani alahu minal qiraah, dan menghilangkan sesuatu yang menghalanginya dari membaca Al-Quran. Baik. Larangan kedua, tidak boleh memegang Al-Quran. Dalam hadis Nabi menyatakan secara jelas, tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Karena Al-Quran adalah firman Allah
yang harus dijaga kesuciannya, yang harus dihormati dengan baik, tidak boleh disepelekan dan dianggap sama seperti buku-buku biasa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh baca Al-Quran. Karena seseorang bisa saja baca Al-Quran tanpa memegang Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hafalan. Nah, orang yang dalam keadaan hadas besar pun tidak boleh baca Al-Quran walaupun dengan hafalannya. Ya, kecuali perempuan yang sedang haid atau nifas. Kan lama tuh waktunya, haid bisa 7 hari. Nifas apalagi bisa sampai 40 hari. Kalau dia nggak baca Quran takutnya hafalannya hilang. Maka diringankan buat mereka. Tapi buat laki-laki keadaannya hanya karena sedang junub. Ya. Kalau dia mandi besar hilang hadas besarnya, langsung bisa baca Quran. Maka dari itu dijelaskan dari kitab Fikih Muyasar, dalam larangan orang yang sedang junub untuk baca Quran ada dorongan agar orang yang junub itu buru-buru mandi biar bisa pegang dan baca Al-Quran. Wa yahrumu alaihi aidan, dan juga diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub. Rabi, yang keempat, as-salah adalah salat. Al-khamis wat tawaf bil bait, dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kama sabaqa bayanu dzalika indal kalami ala mas'alatin, kama sebagaimana sabaqa telah lewat bayanu dzalika penjelasan hal itu indal kalami ketika pembicaraan ala mas'alatin berkaitan permasalahan ma yajibu lahul wudu, perkara yang wajib diawali dengan wudu. Minal babil khamis, dari bab kelima. Ya. Yang keempat adalah salat. Orang yang dalam keadaan hadas besar tidak boleh untuk sholat. Ya, dilarang untuk sholat. Kalau dia memaksakan sholat maka batal sholatnya. Begitu pula tawaf tidak boleh. Karena Nabi menyatakan sholat dan tawaf itu sama. Hanya saja pada tawaf diperbolehkan untuk ngobrol, berbicara, sedangkan pada sholat tidak boleh. Ya, baik. Saya akan berikan kesimpulan atau ringkasannya. Orang yang sedang dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil itu berarti dia harus wudu. Tidak boleh melakukan 3 hal. 1, nggak boleh sholat. 2, nggak boleh tawaf. 3, nggak boleh megang Al-Quran. Ini hadas kecil. Sedangkan yang hadas besar ada 5 perkara yang nggak boleh dia lakukan. 3 perkara sama seperti hadas kecil. Sedangkan perkara yang keempat, dia nggak boleh baca Al-Quran. Yang kelimanya, dia nggak boleh diam di dalam masjid. Baik, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang mandi besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan lancar. Selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-8, yaitu permasalahan tentang tayamum. Mari kita baca, silakan disimak. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8, fit tayamumi, tayamum wa fihi masail, dan di dalam bab ke-8 ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama itu tentang pengertiannya. At-tayammu lugotan, tayamum secara bahasa al-qasdu. Secara bahasa tayamum itu artinya maksud. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i, dan ini istilah dan ini pengertian untuk istilah tayamum, wa huwa mashul wajhi wal yadaini, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan bisa'idi thayyib, dengan debu yang suci.
ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus, ta'abudan lillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi tayamum itu secara bahasa artinya maksud. Sedangkan secara istilah mengusap wajah dan kedua telapak tangan, ya, atau kedua tangan menggunakan debu yang suci dengan cara yang khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmu tayammumi, hukum bertayamum, wa dalilu masyru'iyatihi, dan dalil yang mensyariatkan tayamum. At-tayammumu masyru'un, tayamum itu disyariatkan dalam Islam. Wa huwa rukhsatun minallah, dan tayamum adalah bentuk rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala li'ibadihi, bagi para hambanya. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah, dan tayamum salah satu bentuk kebaikan yang ada di dalam syariat Islam. Wa min khasaisi hadhil ummati, dan tayamum termasuk salah satu keistimewaan yang hanya ada di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umat yang sebelumnya nggak ada. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila salati, apabila kamu hendak mengerjakan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aidiakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kakimu, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kamu junub, fattahharu, maka mandilah. Wa in kuntum mardo, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum, atau kembali, ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kembali dari tempat buang hajat, au lamastumun nisa, atau sehabis bersentuhan dengan perempuan, maksudnya berhubungan badan. Falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak mendapatkan air, nggak ada air, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah sa'idan, dengan tanah yang baik, yang bersih. Fatayammamu sa'idan tayyiban, famsahu biwujuhikum, sapulah mukamu, maksudnya usaplah wajahmu, wa aidikum, dan kedua tanganmu, minhu, dengan tanah itu. Ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki, liyaj'ala alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Walakin yuridu, hanya akan tetapi Allah menginginkan, liyutahhirakum, untuk mensucikanmu, wal yutimma ni'matahu, dan menyempurnakan kenikmatannya, alaikum, untukmu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang disyariatkannya tayamum dalam ajaran Islam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu tayyibu, kata Nabi, debu yang suci, kafika, itu cukup bagimu, wa in lam tajidil ma'a, sekalipun kamu lam tajidil ma'a, tidak mendapati air, asyra hijaj,
selama 10 tahun. Fa idza wajadtal ma, lalu bila kamu mendapatkan air, fa amissahu basyarataka, maka basuhlah air tersebut ke kulitmu. Ini juga dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bolehnya bertayamum ketika tidak ada air. Walikauli Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat liyal ardu, bumi ini ju'ilat dijadikan li untukku, masjidan wa tahuran, sebagai masjid, yaitu tempat untuk sholat di mana aja. Ya, bumi itu suci. Wa tahuran, dan telah dijadikan juga sebagai alat untuk bersuci. Jadi ketika kita mendapati waktu sholat, ya, dan kita sedang berada di tanah lapang, nggak perlu repot-repot cari masjid, sholat di tempat itu cukup. Misalnya lagi naik gunung, kan nggak mungkin turun dulu buat nyari masjid. Sholat di situ langsung. Wudunya bagaimana? Nggak ada air, pakai tanah yang suci atau tanah yang bersih. Baik. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyati tayammum, dan para ulama telah bersepakat, berijma ala masyru'iyati tayammum, bahwa tayamum itu disyariatkan idza tawafarat, apabila tawafarat syara'ituhu, syarat-syaratnya tawafarat terpenuhi. Wa annahu qaimun maqamat tahara bil ma, dan sesungguhnya tayamum itu qaimun, berdiri, ya, maqamat tahara bil ma, di posisinya taharah dengan air. Maksudnya tayamum itu bisa menggantikan taharah dengan air, yaitu wudu. Tayamum bisa menggantikan wudu. Fayubahu bihi mayubahu bitatahhuri bil ma, maka boleh melakukan sesuatu yang harus diawali dengan wudu dengan tayamum juga. Ya, seperti sholat boleh dilakukan kalau wudu dulu. Begitu pula tayamum. Sholat boleh dilakukan kalau sudah tayamum, karena tayamum ini bisa menggantikan wudu. Kalau pengen tawaf, wudu dulu. Oh, berarti kalau pengen tawaf juga bisa tayamum dulu. Seperti itu. Kenapa? Karena tayamum bisa menggantikan posisinya wudu. Fayubahu bihi, diperbolehkan dengan tayamum, mayubahu bitatahhuri bil ma, apapun yang juga diperbolehkan dengan bersuci pakai air, yaitu wudu. Dibolehkan dengan tayamum apa yang dibolehkan dengan wudu. Minas salat, dari ibadah salat seperti ibadah salat, wa tawaf, dan ibadah tawaf, wa qiraatil Quran, dan baca Quran, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa bidzalika, oleh karena itu, tasbutu masyru'iyatut tayammumi, tayamum itu menjadi syariat dalam Islam, bil kitabi, berdasarkan dengan Al-Quran, was sunnati, dan sunnah, wal ijma, dan kesepakatan para ulama. Dengan demikian kesimpulannya, tayamum itu hukumnya wajib dilakukan ketika nggak ada air atau ada uzur, sedangkan seseorang harus melaksanakan ibadah yang harus diawali dengan bersuci dulu seperti sholat. Ya, tayamum wajib bagi orang yang ingin sholat atau ibadah yang harus diawali dengan bersuci dan dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki air. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutut tayammumi, syarat-syarat tayamum, wal asbabul mubihatu lahu, dan sebab-sebab yang membolehkan untuk bertayamum. Yubahu tayammum indal ajzi an isti'malil ma'i. Tayamum yubah, dibolehkan, indal ajz, ketika tidak mampu, an isti'malil ma, menggunakan air. Siapa yang gak bisa menggunakan air boleh tayamum.
Imma li faqdihi, baik karena airnya nggak ada, imma li faqdihi, baik karena airnya nggak ada, au li khawfi dharar min istimalihi, atau karena takut mengakibatkan kemudorotan min istimalihi jika menggunakan air, lima radin fil jismi, seperti orang yang sedang punya sakit di tubuhnya, au syiddati baradin, atau karena saking dinginnya cuaca. Misalnya aja ya, ada orang sedang di perban, kan nggak boleh kena air tuh, maka pada saat itu dia boleh pakai tayamum karena dia uzur. Tapi ada air di kamar mandi, ada air cuman dia nggak bisa make. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa nggak bisa make air supaya bisa bertayamum, dan nggak bisa make air itu ada dua artinya. Satu, karena airnya nggak ada. Dua, airnya ada tapi nggak bisa make karena sakit. Baik, li hadits Imran bin Husain. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat yang bernama Imran bin Husain. Alaika bis-sa'idi. Alaika bis-sa'idi. Gunakanlah debu. Bis-sa'idi tayyibi. Gunakanlah debu yang suci. Fa innahu yakfika, karena sesungguhnya ia telah cukup bagimu dalam bersuci. Wa sayati mazidu basti lidzalika ba'da qalil. Dan keterangan ya, mazidu basti lidzalika, keterangan lebih lanjut untuk hal ini sayati akan datang ba'da qalil, sebentar lagi. Wa yasihhu tayammum bi syurutil atiyah, dan tayamum itu sah dengan syarat-syarat berikut ini. Ahibati fillah, berarti sebab-sebab untuk bertayamum ya, sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum ya, sakit, atau dalam keadaan safar, atau dalam keadaan tidak adanya air. Secara umum sebab yang membolehkan untuk bertayamum adalah tidak bisa pakai air, baik karena airnya nggak ada atau karena nggak bisa pakai air akibat sakit. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tayamum menjadi sah adalah al-awwalu niyah. Yang pertama niat. Ya, karena tayamum ibadah, dan ibadah itu harus diawali dengan niat. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wahia niyatu istibahatis shalah, dan yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat agar boleh melaksanakan sholat. Kenapa emang? Karena sholat nggak boleh dilakukan kalau nggak diawali dengan taharah. Niat tayamum tujuannya untuk sholat itu. Niat di dalam hati. Dan gak perlu diomongin dan gak perlu didikte di dalam hati. Ketika kalian punya keinginan untuk sholat dan kalian taharahnya pakai tayamum, itu udah dianggap sebagai niat. Wa niyatu syartun fi jami'il ibadah. Dan niat itu adalah syarat mutlak di seluruh ibadah. Semua ibadah harus ada niatnya. Wa tayammumu ibadatun. Dan tayamum termasuk ibadah. Atsani, yang kedua syarat sah tayamum, al-Islam, beragama Islam. Fala yasihhu minal kafir, maka tayamum itu enggak sah jika dilakukan oleh orang kafir, li'annahu ibadah, karena tayamum itu ibadah dalam Islam, dan ibadah dalam Islam harus berdasarkan dengan agama Islam. Atsalis al-aqlu, yang ketiga adalah akal sehat. Fala yasihhu min ghairil aqil, sehingga tayamum itu tidak sah jika dilakukan bagi orang yang tidak waras. Kal majnun, seperti orang gila, wal mugma alaihi, dan orang yang dalam keadaan pingsan. Arabi, yang keempat at-tamyiz, sudah sampai usia tamyiz. Ya, bukan dewasa, ini tamyiz masih di bawahnya dewasa. Habis tamyiz baru dewasa. Tamyiz itu apa? Bisa diajak ngobrol ya, ditanya dia bisa jawab, bisa cebok sendiri. Itu namanya usia tamyiz.
Fala yasihu min ghairil mumayyiz, sehingga tayamum itu tidak sah jika dilakukan oleh orang yang belum masuk usia tamyiz, sebagaimana wudu. Wudu juga nggak sah bagi orang yang belum sampai usia tamyiz. Wa huwa makana duna sabiati, dan usia tamyiz itu ya ketika berusia 7 tahun. Ya, kalau di bawah 7 tahun berarti belum sampai usia tamyiz. Al-khamis, yang kelima, ta'adzur isti'malil ma. Syarat sah tayamum yang kelima adalah adanya uzur, sebab yang menjadikan seseorang isti'malil ma, nggak bisa pakai air. Imma li'adamihi, baik karena airnya nggak ada, liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati adanya air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang suci. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'idat thayyiba tahurul muslim, sesungguhnya debu yang suci itu adalah alat untuk mensucikan orang Islam. Wa in lam yajidil ma asra sinin, walaupun seseorang tidak mendapatkan air selama 10 tahun, maka dia 10 tahun itu bertayamum. Fa idza wujidal ma, dan jika dia mendapati air suatu ketika, falyumissahu basyaratahu, maka hendaklah ia gunakan air itu untuk bersuci, yaitu untuk wudu. Ya, dengan yumissahu, menyentuhkan air tersebut, basyaratahu, kepada kulitnya. Fa inna dzalika khairun, karena yang demikian itu lebih baik. Au li khaufihi ad-darara bistimalihi, nggak bisa pakai air juga bisa karena takut menggunakan air berdampak pada mudarat. Imma limaradin, mungkin karena sakit, yukhsa ziyadatuhu, ya, jadi tambah parah, au ta'akhur sifaihi, atau jadi lama sembuhnya, bisti'malil ma, karena menggunakan air. Ya, seperti luka bakar, kalau pakai air malah tambah parah atau malah lama nanti sembuhnya. Maka ketika nggak bisa pakai air, baik karena airnya nggak ada atau karena sakit, boleh bertayamum. Liqaulihi ta'ala, hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardo, dan jikalau kalian dalam keadaan sakit. Wali hadis sahibi syajjah, dan juga berdasarkan hadis yang menerangkan tentang sahibi syajjah, orang yang punya syajjah, luka sobek. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qataluhu, sungguh mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, maksudnya membinasakan mereka. Halla sa'alu, tidakkah mereka bertanya dulu, idza lam ya'lamu, kalau enggak tahu. Inna masyifa'ul ayyi as-su'al, sesungguhnya obat kebodohan adalah nanya. Ya, jadi dalam hadis tersebut, ya, ada seseorang yang punya luka sobek, pengen tayamum tapi nggak bisa. Nanti kita akan jelaskan secara lengkap setelah kita baca syarat yang kelima ini secara sempurna dulu. Aw li syiddati baradin yukhsa ma'ahu darar, atau karena saking dinginnya udara, yukhsa ma'ahu darar, jadi takut kalau pakai air berdampak pada keburukan. Ya, jadi masuk angin misalnya, atau jadi demam misalnya, awil halak, atau takut meninggal karena saking dinginnya air sedangkan tubuhnya nggak kuat. Bisti'malil ma, ya, untuk menggunakan air. Li hadisi Amr bin As, hal ini berdasarkan hadis Amr bin As, annahu lamma, sesungguhnya ia ketika bu'itha, diutus, fi ghazwati dzati salasil, diutus untuk berangkat ke peperangan Salasil. Peperangan namanya perang Zatis Salasil. Qala, dia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil barat, saya mimpi basah di malam yang sangat dingin sekali. Baridatun syadidatul barat, sangat dingin sekali. Fashfaqtu,
Lalu aku khawatir iniktasal tuh jika saya mandi besar, mandi wajib, an uhlaka, saya mati nantinya, saya meninggal. Karena saking dinginnya luar biasa. Fatayamam tuh, maka saya pun hanya bertayamum. Wa shallaitu bi ashabi, dan saya salat bersama berjamaah dengan sahabat-sahabatku salat subuh, pada salat subuh. Ya, ini lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau misalnya itu suatu kekeliruan, Allah akan memberitahukan Nabi supaya menjelaskan kepada Amr bin As. Tapi tidak ada keterangan yang menjelaskan Nabi SAW menyatakan bahwa perbuatannya Amr bin As itu salah. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa boleh untuk bertayamum sekalipun tayamum itu menggantikan mandi. Bukan cuma wudhu tapi ngegantiin mandi. Baik. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, hadis tentang orang yang punya luka. Jadi suatu ketika ada beberapa orang dari sahabat melakukan perjalanan. Qadarullah, salah satu dari mereka ketimpahan batu, palanya sampai bocor. Udah gitu pada saat malamnya tidur mimpi basah. Terus ketika dia pengen mandi dia takut karena di kepalanya ada luka. Pala lebih berbahaya. Lalu dia datang ke teman-teman yang ikut sama dia dalam perjalanan dan bertanya, kira-kira saya boleh gak ya tayamum untuk menggantikan mandi junub? Kata teman-temannya gak boleh, karena kamu gak ada uzur untuk tayamum, udah mandi. Mandilah orang tersebut. Qadarullah, setelah mandi meninggal. Dan kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan hadis yang tadi kita dengar, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya gara-gara asal jawab. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Halla sa'alu, tidakkah mereka tanya dulu kalau mereka nggak tahu? Idza lam ya'lamu, kalau mereka nggak tahu tanya dulu. Kata Nabi SAW, innama syifa'ul iyyi as-su'al, sesungguhnya obatnya kebodohan adalah nanya. Seperti itu. Taib asadis, kemudian yang keenam, an yakuna tayammum biturabin tohurin goiru najas. Hendaknya tayamum itu menggunakan turab, debu tohur yang suci, goiri najas, yang tidak ada najisnya. Katurab alladzi asabahu baul, karena debu yang ada najisnya itu seperti alladzi asabahul baul, debu yang terkena kencing. Walam yutahhar minhu, dan belum disucikan. Lahu gubarun yu'allaqu bil yadi in wajadahu liqouli ta'ala. Dan ada debu yang melekat pada tangannya, memiliki debu yang bisa menempel di tangannya, in wajadahu, yaitu bila dia mendapatkannya. Jadi maksudnya debu suci itu adalah debu yang kita ambil dari tempat yang kita lihat itu tempat yang bersih, tempat yang suci. Temboknya misalnya tembok yang bersih, nah di situ ada debu suci. Tapi kalau tembok kamar mandi ya jangan, karena kamar mandi tempat najis, boleh jadi temboknya terciprat najis sehingga debu yang menempel di tembok tersebut juga debu yang kena najis, nggak bisa dipakai buat tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, menggunakan debu suci. Dari mana dapat debu suci? Dari tempat yang kita anggap suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan kalian dengan debu suci tersebut. Qala Ibnu Abbas berkata, as-sa'id, yang dimaksud dengan sa'id turabul harath, adalah debu dari ladang. Wa tayyib, dan yang dimaksud dengan tayyib at-tahir, adalah yang suci. Fa in lam yajid turaban, kalau dia tidak menemukan tanah, tayammam bima yaqdir alaihi minan romal,
maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan. Min ramal au hajar, yaitu debu yang dia dapat dari pasir atau dari bebatuan. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i, ar-ramal minas sa'id. Pasir itu termasuk sa'id. Sa'id itu tanah. Ya, jadi debu suci adalah alat dan media yang digunakan untuk tayamum. Dan debu suci ini bisa diambil dari dinding, dari tanah, dari pasir. Yang penting kita melihat dan menyatakan, ya, menilai tembok, dinding, batu, pasir, tanah itu adalah tempat-tempat yang suci. Tidak ada kotoran dan najis di sana. Nah, debu-debu yang ada di situ, di tempat dinding, tembok, batu, tanah, pasir, itu adalah debu yang suci. Baik ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan mendatangkan tambahan ilmu yang barokah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan dicatat hal yang penting dan dipertanyakan apabila ada yang kurang dipahami, dan dikerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.